Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang dengan tentang meraih rahmat, ampunan dan surga di bulan mulia. Sebagai bulan yang paling mulia atau istimewa bagi umat muslim, bulan Ramadan memiliki jumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang telah diberi nikmat umur panjang dan kesehatan untuk berjumpa bulan idaman ini menyia-nyiakan begitu saja fadilah-fadilah yang ada dan terdapat di dalamnya. Untuk meraih berbagai macam ragam keutamaan Ramadan, umat muslim pun berlomba-lomba melaksanakan anjuran-anjuran ibadah di dalamnya, mulai dari sholat tarawih yang terlihat padat di musola-musola dan masjid-masjid, atau tadarus Al-Quran yang terdengar syiar di hampir setiap sudut kota dan desa, sedekah takjil yang biasanya banyak dijumpai di masjid-masjid pinggir jalan, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan untuk meraih rahmat dari Allah. Semua termasuk keutamaan itu adalah 3 kado istimewa bulan suci Ramadan, yaitu rahmat atau kasih sayang Allah, ampunan atau maghfirah, dan masuk ke surganya Allah atau terbebas dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, "Awalu syahrul ramadana rahmatan wa awsatuhu maghfiratan wa akhiratuhu ittaqun minan nar," yang artinya awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirannya adalah pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Memang kualitas hadis ini dhaif atau lemah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asyuyuti dalam kitabnya Jami'ul Hadis. Meski demikian, hadis dhaif yang menjelaskan fadilah amal atau keutamaan amal ibadah seperti keutamaan bulan puasa di atas, para ulama membolehkan untuk disampaikan ke publik dan diamalkan selagi tidak berkaitan dengan akidah, seperti menjelaskan keesaan Allah atau tentang hukum syariat seperti hukum sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kembali ke pembahasan awal tentang 3 kado istimewa yang ada di bulan Ramadan. Ramadan sebagai bulan yang penuh rahmat. Mendapat rahmat atau kasih sayang Allah merupakan sesuatu yang sangat penting dan sebisa mungkin seorang muslim meraihnya, sebab peran rahmat Allah sangat besar bagi seorang hambanya di akhirat kelak nanti. Bisa jadi seorang merupakan hamba yang ahli ibadah, akan tetapi jika tidak mendapatkan rahmat Allah dan ibadahnya tidak diterima, maka na'udzubillah min dzalik, amalnya hanya sia-sia. Berkaitan dengan ini, penting untuk kita menyimak kisah seorang hamba taat yang beribadah selama 15 tahun, tapi ia masuk surga karena rahmat dari Allah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Berikut saya sampaikan secara singkat. Sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung." Ringkas kisah, hamba orang itu memohon kepada Allah mencabut nyawanya dalam keadaan sujud, dan jasadnya tetap utuh sampai hari kiamat nanti. Doanya pun dikabulkan oleh Allah. Begitu di akhirat, Allah berkata padanya, "Hambaku, engkau kemasukan surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal seharusnya yang membuat masuk surga adalah ibadahnya ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah. Setelah dihitung, ternyata bobot rahmatnya lebih besar dari bobot amal ibadahnya. Lalu hamba tersebut dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Namun sebelum itu, hamba tersebut mengakui bahwa rahmat Allah begitu besar dan yang membuatnya masuk surga. Lalu Allah pun tidak jadi memasukkannya ke dalam neraka. Demikianlah pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih rahmat Allah. Namun bukan berarti kita menomorduakan ibadah dengan alasan lebih utama untuk mendapatkan rahmat. Justru dengan ibadah itulah kita menunjukkan dan ketaatan kepada Allah sehingga menjadi faktor memperoleh rahmat. Ramadan sebagai bulan ampunan. Kita tentu sering mendengar atau membaca atau menyampaikan langsung, baik dalam kesempatan ceramah, tulisan di media massa, ataupun video-video yang tersebar di berbagai platform media sosial, bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan.
Sudah tentu semua umat muslim ingin dapat ampunan ini, maka salah satu doa yang khas dibaca dan dianjurkan dalam ibadah suci ini adalah berbanyak memohon ampunan. Sebagaimana salah satu doa tersebut, Allahumma innaka afwan karimun tuhibbul afwan fa'fu anni, yang artinya, wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun serta suka mengampuni, maka ampunilah aku. Doa di atas juga dianjurkan dibaca pada tanggal-tanggal potensial yang terjadi malam Lailatul Qadar, yaitu pada setiap tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun karena malam Lailatul Qadar juga memungkinkan terjadi pada tanggal kapan saja selama Ramadan, maka doa tersebut juga dianjurkan untuk banyak dibaca sepanjang bulan puasa. Yang terakhir, yaitu Ramadan sebagai bulan untuk meraih surga. Selain rahmat dan ampunan pada bulan Ramadan ini, Allah juga membuka pintu-pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu nerakanya. Dalam salah satu hadis disebut, yang artinya, ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis ini, Syekh Izzuddin bin Abdussalam menjelaskan, dibukanya pintu surga merupakan simbol imbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Sementara dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari memperbanyak berbuat maksiat. Artinya kita bisa mendapatkan kesempatan meraih surga di bulan Ramadan ini jika kita mengupayakan diri sendiri untuk memperbanyak amal-amal ibadah yang dianjurkan, sekaligus menahan diri dari segala perbuatan maksiat Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan tahun kemarin, dan semoga Ramadan tahun besok lebih baik dari Ramadan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.